Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya. Perkenalkan, nama saya Farid Sinuha, NIM 18021 03007. Saya sebagai semester 6, 6A, lebih tepatnya di Universitas PGRI Madiun. Di sini kita akan membahas mengenai konseling kelompok, gitu. Konseling kelompok. Kalau dari teman-teman nih, ada yang mengenai apa sih konseling kelompok, begitu? Mungkin dari teman-teman bisa menyuarakan atau berpendapat. Silakan. Kalau menurut saya itu konseling kelompok menyelesaikan masalah bersama-sama gitu, berkelompok. Oke, Orang gitu, Mas. oke, bagus. Mungkin dari yang lain ada tambahan gitu, mulai pendapatnya gitu, unek-unek lah gitu, apa-apa di. Menurut saya, bantuan yang diberikan kepada individu melalui dinamika kelompok. Oke, semuanya jawabannya bagus semua ya, dari pendapatnya semua tadi bagus semua. Emang kalau konseling kelompok itu lebih tepatnya memang untuk mengelola suatu masalah atau problem yang dihadapi dari dalam kelompok dan diselesaikan bersama-sama. Akan tetapi di dalam konseling kelompok ini ada asas-asasnya yang harus kita patuhi. Karena asas yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi di dalam kelompok nanti itu harus ada asas kerahasiaannya. Apa sih rahasia? Jadi informasi di dalam kelompok tidak boleh ada kebocoran nanti di luar kelompok, begitu. Terus ada asas kekinian. Jadi yang dibahas itu mengenai masalah-masalah kekinian yang baru atau news gitu. Oke, masuk ke tahap berikutnya, kita main game dulu ya. Gamenya ini bisa nanti kalau saya sebutkan kata gajah kan itu kan besar ya kan. Akan tetapi kita balik, gajah itu kecil. Jadi nanti teman-teman bilangnya bisa menunjukkan gini sambil bilangnya kecil. Kalau gajah kecil, kalau semut itu besar gitu. Oke. Bisa dipahami atau saya ulangi? Sangat di Bisa. Oke, siap. Step selanjutnya kita mulai dari kata semut. Coba, semut. Iya. Semut kecil. Oke. Kalau dari gajah. Besar. Gajah besar. Oke. Semut. Semut. Iya. Kecil. Oke. Permainannya itu aja. Mungkin menambah konsentrasi maupun happenings, new opening gitu kan. Selanjutnya kita akan masuk memenai konseling kelompok itu sendiri gitu kan. Mungkin dari teman-teman ini kan katanya ada asas kerahasiaan, jadi nggak usah ragu-ragu untuk menceritakan problem atau yang sedang dihadapi. Mungkin dari Mas Krisna, silakan mengutarakan bercerita aja lah mengenai problem yang belum terselesaikan. Silakan Mas. Ini Mas Farid, saya kan mempunyai masalah saat ini kan pandemi kan, belajar di online. Nah, saya itu bingung mengatur waktu karena saat tugas-tugasnya itu sangat banyak gitu loh Mas, dari dosen ini. Lah saya itu bingung mau membagi waktu soalnya dituntut deadline gitu, kan kondisinya lagi pandemi ini juga, jadi setiap dosen setiap habis matkul selalu mengasih tugas-tugas gitu Mas, gitu. Oke, itu cerita dari Mas Krisna. Mungkin dilanjutkan ceritanya dari Mbak Celia. Mungkin kalau permasalahan saya itu kalau sudah fokus menonton film atau
ya mungkin streaming YouTube itu suka lupa waktu. Jadi terlalu banyak nonton film. Film Korea ya Kak ini Kak Celia ini. Ya, Oke, next dari selanjutnya yang terakhir Mbak Eva, silahkan mengutarakan cerita. Bercerita aja Mbak Eva. Saya itu ketika fokus di satu aja itu ya fokus itu, jadi lupa untuk membagi. Iya. Ya Mbak Eva, sinyalnya kok putus-putusin. Lantas dengar Mbak Eva. Nah, kurang keras. Saya itu sulit membagi waktu ketika udah ada kegiatan yang lain. Itu udah terdengar Mas Khalid? Oke. Sudah. Jadi dari ceritanya ke tiga teman-teman kita, dari kakak-kakaknya kita ini, bahwasanya yang pertama tadi Mas Krisna, tentunya di era pandemi, kurangnya manajemen waktu. Terus yang ketiga Mbak Celia tadi juga karenanya menonton drakor atau drama Korea itu sering lupa mengenai atau kepentingan-kepentingan yang sedang dijalaninya. Terus yang ketiga Mbak Eva tadi kesulitan membagi waktu. Nah ini kalau dikerucutkan atau dikelompokkan ini mengenai manajemen waktu begitu ya. Oke, kalau dari cerita dari kakak-kakak kita semua ini, masalah mana nih yang paling mencolok dan harus kita bahas terlebih dahulu dari Mas Krisna, Mbak Celia, dan Eva gitu. Silakan. saya masalahnya Mas Krisna dulu. Oke, permasalahan dari Mas Krisna ya. Oke. Dari permasalahan dari Mas Krisna, nih Mas Krisna ini mengenai manajemen waktunya tadi kan di era pandemi ini, menurut Mas Krisna itu kesulitan manajemen waktunya itu di sebelah mananya Mas? Gini toh Mas, saya itu mempunyai saat manajemen waktu tuh gini, bingung Mas, mau antara bagi tugas sama bermain. Nah, padahal setiap hari itu pengen ngulangi sedikit lah, 2 jam 3 jam ngulangi waktu untuk bermain, buat nyantai gitu, tapi nggak bisa. Jadi setiap habis kuliah gitu ya Mas, kan ada tugas. Nah itu ngerjain sampai malam, habis itu ya udah tidur, mau keluar sebentar gitu nggak bisa Mas, begitu masalah yang bingung gitu loh Mas, caranya mau main antara tugas-tugasnya, tugas-tugas kuliah. Oke, terima kasih Mas Krisna sudah menceritakan problemnya. Sekarang kan kalau ada problem kita harus cari solvingnya atau itu ketuntasan dari masalah tersebut begitu ya. Nah, kalau dari Mas Krisna sendiri tadi kan menyebutkan bahwa tadi pengen bermain 2 jam atau 3 jam. Nah terus selanjutnya dengan membagi waktu untuk kuliah ketika pandemi begitu ya Mas Krisna ya. Nah selanjutnya nih, kalau dari Mas Krisna sendiri itu apakah sudah pernah membuat jadwal mengenai jadwal atau skema untuk besok atau 1 minggu dalam schedule lah untuk jadwal sehari-hari begitu, udah pernah buat Mas Krisna? Udah pernah buat sih Mas, tapi nggak bisa terjalan dengan mulus gitu lah Mas. Tapi tetap ada keadaan gitu. Oke. Kalau ketika udah buat itu nggak mulusnya itu di mananya Mas? Atau ketika jamnya itu nggak dilakukan atau pas schedule-nya itu nggak dilakukan itu gimana? Masalahnya di mana? Kadang itu Mas, kan udah toh, kita membuat jam sekian itu buat tugas, tapi malah kasihkan tugas lama waktunya buat main malah kepotong gitu. Jadi ya kebatalkan buat waktu buat luang itu Mas. Oh, gitu. begitu. Kadang-kadang itu
pokoknya seminggu itu yang bisa free ya Mas. Saya cuma hari malam minggu tok. Malam minggu itu baru bisa free kalau seminggu. Oke. Nah, itu Mas Kris. Ini kan sampean selain kuliah ada kegiatan yang lain kah Mas Krisna? Gitu. Ada Mas. Selain Apa? kuliah, habis kuliah itu ya kayak gimana tuh? Anunya kok banyak banget ini. Ngurusi kucing gitu loh Mas. Jadi bingung. Oh, punya kucing ini, punya kucing. Ya, punya peliharaan Mas, ternak. Oh, gini. Jadi ya bingung Mas. Oh, gitu. Ya, yang pertama tadi kan kalau dari schedule-nya aja nggak bisa terpenuhi atau terjadwal dengan baik, bisa meleset, itu mungkin di situ kan ada problemnya. Tadi kan bisa sampai saya cuma longgar biasanya Sabtu malam Minggu. Jadi kan dikaitkan juga kalau dalam konsepnya kita kan Mas Krisna masih kuliah nih. Nah, itu kan konteksnya masih harus study gitu ya. Jadi lebih diprioritaskan studinya dan dikurangi untuk bermainnya. Begitu Mas Krisna, oke? Okay? Akan tetapi itu fleksibel aja Mas. Nanti untuk jadwalnya mungkin bisa dibuat lagi, bisa dikirim ke saya mengenai jadwalnya itu. Jadi nanti di mana sih letak problemnya begitu. Kalau dari teman-teman nih ada masukan apa enggak nih dari Mbak Celia, Mbak Eva ini untuk Mas Krisna? Gitu. Mungkin dari saya sudah disampaikan dari Mohon maaf Mbak Celia, tadi jadwal daftar yang harus membuat jadwal atau daftar yang harus dilakukan itu ya. Mungkin sebenarnya Mas Krisna lebih berkomitmen agar melaksanakannya itu secara teratur, disiplin agar bisa berubah nantinya. Jadi harus tepat gitu ya Mbak Celia? Iya, lebih disiplin dan berkomitmen lagi. Baik. Saya akan lakukan Mbak Celia. Oke, masukan dari Mbak Celia luar biasa dari Kak Celia. Selanjutnya dari Kak Eva ini mungkin ada masukan untuk Mas Krisna, silakan. Baik, masukan dari saya untuk Mas Krisna yaitu sadarilah waktu. Jadi Mas Krisna harus bisa membagi waktu dengan baik. Gimana pun caranya, bagilah waktu dengan baik biar bisa memanajemen waktu gitu. Jadi gitu loh Mbak. Tapi Mbak, udah berusaha tapi selalu lalai. Jadi waktunya buat ini udah terpakai yang buat ngerjain tugas kayak apa. Jadi waktunya untuk bermain selalu lalai gitu Mbak Eva. Jadi kurang disiplinnya mungkin dari saya sendiri. Iya, Mas Krisna harus memakai proses yang panjang untuk mengubah waktu. Baik. Saya juga pernah mengalami tidak bisa mengatur waktu, tapi lama-kelamaan saya juga bisa. Terima kasih, Mas Krisna. Iya, baik. Oke, tadi dari masukannya dari teman-teman nih, Mas Krisna kan udah ada tadi masukannya dari Mbak Celia, schedule-nya, terus dari Mbak Eva menghargai waktu, begitu ya Mas Krisna ya. Nah, tadi Mas Krisna juga menyebutkan mungkin sayanya kurang disiplin ya, gitu kan. Nah, di situ kan berarti problemnya itu bukan di jadwal-jadwalnya akan tetapi di inner self-nya Mas Krisna. Mungkin bisa nanti diperbaiki Mas Krisna nggih? Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Iya. Nanti seminggu lagi kita lihat perkembangannya. Oke, dari teman-teman gitu aja ya. Dari masalahnya dari Mas Krisna ini tadi dari manajemen waktu terus kedisiplinan waktu mengenai konteksnya kan dari dalamnya.
Itu aja mungkin teman-teman. Semoga kita doakan Mas Krisna bisa manajemen waktu dengan baik dan tambah disiplin gitu ya. Ya, baik. Jadi saran dari Mas Malik bagaimana? Saya yang untuk saya lakukan semuanya. Untuk kedepannya yang pertama tadi buat jadwalnya, terus yang kedua lebih menghargai waktu dan disiplin waktu begitu ya Mas Krisna Ya, ya. Mas Malik. Terima Nah kasih. ya udah sekian dari konseling kelompok siang hari ini. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya silakan. Pulang ya. Mas Malik. Niki di SD loh. Di Arapan. Arapok. Pripun, teman-teman? Nggih, monggo. Monggo sapa sinten sing sinten mawon monggo. Apa Mbak Salia sik sapa wis monggo. Niku lebih ya wis nenggo-nenggo Mbak Salia jenengan ditenggo Mbak Salia ndek wae. Monggo Mas Rasid. Niki Mas Malik, kedap. Alah. Oh, sedap. Niki konselingnya Mas Malik ya. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apakah hari ini sudah masuk semua ke Google Meet? Ada yang izin, Mbak. Ada yang saya kira sudah masuk semua, Mas. Mas. Oke, baik. Kita tunggu sambil berjalan aja ya. Baik. Sebelumnya teman-teman sudah pernah melakukan proses konseling kelompok? Belum. Belum pernah. Oke, baik. Saya jelaskan sedikit ya mengenai konseling kelompok. Jadi konseling kelompok yaitu memberikan bantuan kepada individu berupa kelompok. Jadi ada beberapa kelompok yang mengenai sudah permasalahan yaitu yang dihadapi bersama-sama. Apakah sudah paham? Alhamdulillah paham. Iya, Sudah Pak Rosyid. Apakah teman-teman sudah proses konseling kelompok pada hari ini?
Apakah teman-teman untuk melakukan proses konseling pada hari ini? Ayo siap Pak. Siap, Pak. Siap. Oke, baik. Sebelum melakukan proses konseling pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin ya, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke. Sebelum melakukan proses konseling, maka kita melakukan perjanjian terlebih dahulu ya, supaya perjanjian ini yaitu permasalahan apapun yang dibahas atau topik hari ini tidak menyebar kemana-mana dan hanya kita saja yang mengetahui permasalahan yang ada. Bagaimana? Iya. Iya. Iya Pak, iya siap. Oke, baik. Teman-teman silakan mengikuti perkataan saya. Saya berjanji Saya berjanji Saya berjanji tidak akan menyebarkan Tidak akan menyebarkan tidak akan menyebarkan tidak akan menyebarkan permasalahan yang dibahas dalam konseling kelompok Permasalahan yang dibahas dalam konseling kelompok kepada khalayak umum kepada khalayak umum apabila saya melanggar janji, apabila saya melanggar janji, maka saya siap diberikan sanksi. maka saya siap diberikan sanksi. Baik, jadi apabila nanti ada yang melanggar atau membocorkan pembahasan konseling kelompok pada hari ini, maka siap menerima konsekuensi dari teman-teman ya. Baik, selanjutnya bisa diutarakan permasalahan dari teman-teman terlebih dahulu. Mungkin yang terlebih dahulu. Saya Pak, saya Ya, mungkin silakan. mengalami permasalahan karena sulit membagi waktu. Jadi kalau saya melakukan suatu hal, contohnya kayak menonton film, itu saya terlalu fokus sampai melupakan yang lainnya. Seperti itu. Baik, jadi manajemen waktu ya, Mbak Celia. Iya. Selanjutnya. Oh iya saya Pak, saya itu Monggo Mas Malik. ada perasaan terpendam Pak yang harus saya ceritakan ini Pak. Saya itu sering dibully sama teman-teman Baik, gitu silakan. Pak. Iya. Sering dibully, dibilang itu saya tuh wah dekil, hitam, wah gila nih gitu Pak. Nah, dari situ tuh ya sering dibully lah Pak, sering dibully gitu. Katanya itu wah Falik itu boyo daratan gitu karena jadi itu nggak enak banget di hati gitu loh Pak. Jadi kan nggak sesuai realita gitu loh Pak. Jadi ya saya sering dibulinya gitu ya. Ya gitu sih Pak. Terima kasih. Oke, baik. Jadi Mas Malik ini mempunyai permasalahan dibully itu begitu ya Mas Malik? Nah ya betul sekali Pak. Oke. Monggo selanjutnya. Gini Pak, saya itu mempunyai masalah sulit bersosialisasi dengan orang baru. Baik, jadi Mbak Eva ini sulit bersosialisasi dengan orang
lain berkomunikasi. Kan? Selanjutnya. Mungkin permasalahan siapa yang diambil terlebih dahulu, yang menurut teman-teman itu perlu diselesaikan lebih awal pada konseling kelompok ini? Saya rasa Dari masalahnya Mas Mas Falik. Falik aja. Alhamdulillah. Oke. Baik, jadi ini kita konseling kita membahas permasalahan dari Mas Falik tentang bagaimana. Oh iya, iya, siap Pak, siap. Dibahas saja nggak Pak? Oke. Bisa Mas Falik ceritakan bagaimana bisa kok Mas Falik ini dibully teman-teman? Nggak pernah melakukan kesalahan atau bagaimana ceritanya Mas Falik? Oh iya, ini ya pertama itu saya dulu kan hitam tuh Pak, hitam, dekil, gendut gitu kan. Nah, dari situ kan sering dibully di situ. Nah gitu kan, terus dibully lagi dari situ tuh nggak cuma 1-2 kali, habis itu ada step level kedua, kalau bisa dibilang itu level kedua dibully itu kan. Dikira itu saya tuh buaya daratan gitu ya, kalau bisa dibilang kan begitu Pak. Nah tapi kan nggak sesuai realita gitu loh Pak, saya kan nggak kayak gitu gitu loh. Jadi hati saya tuh nggak enak banget gitu Pak. Ya seperti itu sih Pak, problem yang saya alami begitu. Terus apa yang dilakukan oleh Mas Falik ketika teman-teman Mas Falik ini membuli Mas Falik? Ya saya hanya diam aja gitu kan. Ya karena mungkin sayanya pernah berbuat salah kepada seseorang, jadi saya sampai dibully seperti itu. Mungkin apakah ini karma atau bagaimana begitu Bapak. Jadi kan saya ya diam aja, itu mungkin itu ganjaran buat saya. Mungkin loh Pak, mungkin. Oh, baik. Apakah Mas Falik ini merasa sedih, merasa kecewa atau bagaimana tentang perlakuan dari teman-teman Mas Falik begitu? Ya kalau kecewa itu luar biasa ya Pak ya. Dan akan tetapi kan kecewa itu sudah sebagai makanan saya sehari-hari. Jadi ya alhamdulillah ya sedikit demi sedikit itu bisa saya terima begitu, walaupun agak mengganjal di hati begitu Bapak. Dan Mas Falik, ini apakah semua teman-teman itu standby dengan Mas Falik dengan statement teman-teman yang membuli Mas Falik? Gimana Mas Falik? Ya nggak semuanya sih Pak, nggak semuanya bully gitu ya. Kadang ada yang mendukung gitu ya, mendukung bulian maksudnya Pak. Mendukung sayanya, mendukung buliannya teman-teman gitu. Nah terus ya ada juga yang nah itu kadang ada yang kadang itu ya jadi nggak enak ini Pak mau ngungkapin, jadi hati saya itu teriris gitu. Oh, Ya mungkin iya situ Pak. tapi kok hatinya keiris, senyum-senyum begitu Mas Falik? Ya Ada ini apa? tersenyum dalam luka Sesuatu Pak. yang Jadi juga nggak bagus sebetulnya Pak ini. jadi di sini Mas Falik berusaha untuk tegar begitu ya? Oh iya,
So pasti itu Pak. Ya walaupun senyum tapi artinya kan ya beda tuh Pak ya. Gitu. Gitu sih Pak. Nggak bisa saya jelaskan begitu banyak oleh kata-kata gitu kan. Soalnya menyangkut dengan perasaan atau feel gitu. Eh, apakah Mas Falik mempunyai cara untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya yang pertama tadi kalau dari problem solving saya itu yang pertama ya mengikhlaskan begitu Bapak. Terus yang kedua itu eh, mungkin ada ganjaran apa yang saya lakukan dahulu begitu. Jadi sayanya menerima apa adanya begitu Bapak. Yaitu ikhlas begitu. Kalau bahasa bahasa Jawanya kan legowo gitu, biar legowo nanti. Baik. Mungkin teman-teman mempunyai solusi atas permasalahan Mas Falik, apa yang harus dilakukan oleh Mas Falik? Dari Mas Krisna mungkin? Kalau dari saya Mas, apa tuh? Ya seharusnya Mas Falik kalau dibully itu agak melawan sedikit lah. Yang penting nggak sampai adu fisik. Bantah, jangan mau diolok-olok terus gitu loh Mas. Itu dari saya. Ya terima kasih Mas Krisna. Terima kasih. Oke, dari Mas Krisna ini sarannya kalau memang Mas Falik itu benar dan tidak melakukan kesalahan itu Mas Falik seharusnya itu ya sedikit ada pembelaan diri. Oke, terima kasih atas sarannya baik sekali. Dari Delia? Kalau saya mungkin sama seperti Mas Krisna ya. Jadi jangan diam saja. Sesekali itu dilawanlah, membela diri. Jadi tidak terus-terusan dibully. Seperti itu. Terima Baik, kasih terima Mbak kasih. Celia. Ya. Oke, selanjutnya Eva. Dari Mbak Eva ini biasanya mempunyai solusi yang bagus ini. Bagaimana Mbak Eva? Ya, seperti yang dikatakan Mbak Celia dan Mas Krisna, jadi Mas Falik itu harus pede, dibully seperti apapun itu pede aja. Yang penting kita tidak salah gitu loh. Jangan berkecil hati juga, jangan minder. Lakukanlah yang terbaik. Gitu, Pak. Baik, dari Mbak Eva ini juga sama, tetapi Mas Falik itu harus lebih pede. Jadinya bukan pede dalam artian di sini melakukan salah pede, bukan begitu Mas Falik. Tapi kalau benar itu Mas Falik harus berani mengungkapkan bahwa Mas Falik ini melakukan itu. Begitu Mas Falik kalau dari Mbak Eva. Iya, terima kasih Mbak Eva. Akan saya coba nanti untuk kedepannya lebih pede dan lebih eh, percaya diri begitu. Oke. Dari Mbak Safira Kintan ini tadi sudah on cam, kelihatannya mengutarakan apa yang harus dilakukan oleh Mas Falik untuk mengatasi permasalahan ini. Silakan. Ya, kalau dari saya, sebenarnya tindakan bullying itu sangat tidak baik ya. Cuma di sini kalau misal memang apa yang dikatakan oleh orang lain terkait dengan Mas Falik itu seperti itu ya, langkah baiknya diakui saja kalau memang merasa benar. Karena kalau kita diam terus juga pasti orang lain akan semakin membuli kita. Kalau dari saya seperti itu. Baik, terima kasih.
dari Mas Malik untuk menang permasalahan yang dihadapi? Bagaimana, Pak? Ini kan teman-teman sudah memberikan cara untuk menghadapi permasalahan Mas Malik. Nah, ini yang bisa diambil dari argumen teman-teman ini apa? Bisa diutarakan? Oke, sekedar Pak De. Jen. Ya, yang pertama, alhamdulillah, terima kasih semua udah mengasihkan saran maupun masukan kepada saya. Dari Mbak Safira, Mas Krisna, Mbak Eva, Mbak Celia maupun dari Bapak Rosid, itu sangat luar biasa, itu menjadi problem solving yang lebih maju nanti buat saya pribadi maupun nanti ketika ada teman yang ada bullying nanti akan saya bantu begitu. Ya, itu aja sih Bapak. Oke, jadi Mas Farik ini sudah bisa menerima cara-cara untuk dipermasalahan yang dihadapi Mas Farik ya? Alhamdulillah, luar biasa bisa Bapak. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin diceritakan lagi mengenai bullying yang dihadapi atau perasaan atau bagaimana? Alhamdulillah sudah tidak ada Bapak. Mas Farik sudah tahu ya apa yang akan harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi? Ya alhamdulillah sudah Bapak, sudah. Alhamdulillah kalau begitu. Baik. Apa di konseling kelompok pada hari ini, Mas Falik selaku mempunyai permasalahan? Apa ini Pak, manfaatnya atau gimana? Halo, ya gimana Pak? Iya ya, bagaimana? Apakah terdengar ya Mas Falik? Kurang terdengar tadi Bapak, suaranya kecil. Apa yang bisa diambil Mas Falik dari proses konseling kelompok ataupun kesimpulannya begitu mungkin? Kesimpulan dari konseling kelompok ini yang pertama bisa alhamdulillah menyelesaikan suatu problem dari kelompok. Yang kedua itu membantu dari segi dari individunya untuk menyelesaikan masalahnya dalam berkelompok. Jadi membagi rasa maupun problem dari teman-teman yang lain gitu. Jadi saling bertukar perasaan apa sih yang dirasakan dari individu itu, apa yang sedang dialami oleh individu itu dan diselesaikan secara bersama-sama. Begitu Bapak. Baik, terima kasih. Mungkin dari Mbak Celia bisa memberikan kesimpulan dari konseling kelompok pada hari ini. Iya, dengan konseling kelompok ini saya harap dapat membantu konseli yang telah menceritakan masalahnya tadi. Juga saya belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi semuanya. Baik, terima kasih atas kesimpulannya dari Mas Falik selaku mempunyai permasalahan. Mbak Celia juga terima kasih sangat bagus semua. Baik sih, saya simpulkan pada konseling kelompok pada hari ini yaitu
tindakan yang sangat merugikan sekali, terutama bagi si yang terbuli, karena dapat merusak secara kadang secara fisik juga bisa rusak gitu. Pada kelompok hari ini yaitu ini memiliki permasalahan bullying ini bisa mengetahui cara atau yang harus dilakukan untuk menghadapi permasalahan yang dialami. Apakah sudah paham semua? Alhamdulillah sudah Bapak. Iya, sudah. Baik. Apakah bisa proses konseling kelompok pada hari diakhiri? Iya, bisa. Bisa Pak Rashid. Ya, terima kasih teman-teman sudah meluangnya, sudah membantu Mas Walik untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini yaitu bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Walik selaku mempunyai permasalahan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki barang ini kue apa aku sik, Pak? Selanjutnya. Apa? Awakmu sik ae. Yes, nek no. Iki sik direkam apa ora? Masih terekam. Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik dan sehat. Ya, terima kasih. Nah, siang hari ini kita akan melakukan kegiatan hari ini, kan kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya teman-teman sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum Bu. Belum, Bu. Baru pertama kali. Ya, saya jelaskan sedikit ya. Jadi konseling kelompok ini proses pemberian bantuan atau konseling yang memanfaatkan kelompok dengan anggota 4-5 orang. Jadi di dalam konseling kelompok ini kita akan membantu konseli yang mengalami permasalahan dengan memanfaatkan kelompok. Jadi di dalam konseling kelompok ini ada beberapa azas, yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan kekinian. Nah, sebelum melakukan konseling kelompok, sebaiknya kita mengucapkan janji dulu ya, agar konseling ini tetap terjaga kerahasiaannya. Jadi silakan diikuti perkataan saya. Saya berjanji. Saya berjanji Tidak akan membocorkan Membocorkan informasi apapun pada konseling kelompok. informasi apapun pada konseling kelompok Kehalayak umum ke halayak umum
Dan jika saya melanggar janji, Jika saya melanggar janji, saya akan siap menerima konsekuensi sanksi. Saya akan siap siap menerima konsekuensi. konsekuensi. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita mulai saja ke kegiatan intinya ya. Jadi silakan masing-masing anggota menyampaikan permasalahan yang sedang dialami. Mungkin bisa dari Mas Salik. oke. Kalau permasalahan saya mengenai manajemen waktu sih Bu. Jadi saya kurang begitu memahami mana yang harus dipentingkan dan mana yang harus ditinggalkan atau dikesampingkan dahulu, begitu Bu. Ya, jadi dari Mas Salik itu manajemen waktu. Selanjutnya mungkin Mas Rosid. Iya Bu, jadi permasalahan saya itu sering menunda-nunda tugas begitu Bu. Jadi kalau ada PR gitu biasanya mepet. Jadi itu kadang di kelas ya hampir bukan begitu. Menunda-nunda. Ya, menunda tugas ya. Selanjutnya Mbak. Saya mempunyai masalah seperti Mas Rosid, sering menunda-nunda tugas. Ya, jadi Mbak Eva sama dengan Mas Rosid. Mungkin dari ketiga permasalahan ini, mana yang akan kita bahas terlebih dahulu? Mbak Eva, Bu, Mbak Eva. Dari Mbak Eva Bu, Mbak Eva. Oke, Ya, monggo Mbak jadi Eva. dari permasalahan Mbak Eva ya, mungkin silakan Mbak Eva diuraikan lagi permasalahan yang sedang dialami. Jadi gini Bu, ketika ada tugas dari Bapak Ibu guru, saya itu males mengerjakannya. Jadi saya tunda, nanti saya melakukan apa gitu. Terus jadi saya tunda-tunda terus. Akhirnya saya kerjakan waktu mepet deadline itu Bu. Jadi ini apakah semua tugas itu Mbak Eva seperti ini? Maksudnya semua tugasnya itu ditunda-tunda. Mungkin Semua sinyalnya Mbak tugas Eva. yang diberikan saya tunda. Tidak saya pilih-pilih, semua tugas saya tunda. Iya. Jadi apa yang membuat Mbak Eva itu suka menunda tugas atau yang membuat Mbak Eva itu lebih tertarik melakukan kegiatan lain? Ya saya itu sangat malas Bu, apalagi di musim pandemi ini. Jadi tugas itu kan sekarang online, jadi tidak ada teman yang membantu. Kalau offline kan kalau ada tugas bisa dikerjakan bareng. Nah sekarang tidak, sekarang kalau online pasti mengerjakan sendiri kan bikin pusing. Jadi saya tunda-tunda dulu. Ya. Jadi mungkin apakah Mbak Eva sudah melakukan sesuatu atau berupaya untuk menghilangkan kebiasaan menunda tugas ini? Belum sama sekali Bu. Belum ya. Mungkin selanjutnya dari saya ingin bertanya, Mas Rosid, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Kan sama ini permasalahannya sama-sama menunda tugas.
apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahannya, begitu. Dari Mbak Eva-nya ini. Ya, Mbak Eva. Bagaimana? Apakah suara saya kurang dengar? Sudah terdengar Mas Roset. Saya ingin melakukan gimana sih biar tidak menunda-nunda tugas itu. Ya. Jadi karena Mbak Eva ini menunda tugasnya karena dari internalnya ya, yaitu malas tadi sehingga sering menunda tugas. Jadi kalau menurut saya itu lebih ditingkatkan lagi semangatnya, lebih disiplin untuk segera mengerjakan tugas. Jadi tugas itu tidak menumpuk sehingga di akhir itu lebih keteteran dalam mengerjakan tugasnya. Mungkin dari saya seperti itu ya. Dari Mas Rosid sendiri mungkin apakah memiliki saran untuk Mbak Eva? Baik, sini kan saya juga memiliki permasalahan yang sama ya. Bahas saya dalam cara yaitu salah satunya dengan memotivasi saya sendiri bahwa harus menyelesaikan tugas ini sama gini. Jadi hari ini harus selesai tugas matematika. Begitu Bu. Mungkin cara saya yang begitu meningkatkan motivasi atau memberikan semangat pada saya sendiri itu bisa dilakukan kepada Mbak Eva karena sedikit banyak sudah agak berubah lah Bu. Gitu. Jadi memberikan target ya. Misalnya hari ini mengerjakan tugas ini, terus selanjutnya mengerjakan tugas yang lain agar cepat selesai, seperti itu ya. Iya, benar gitu. Ya. Nah, dari Mbak Eva kan ini ada beberapa saran. Mungkin Mbak Eva bisa menyusun rencana apa yang akan untuk mengatasi permasalahannya nanti. Gimana Bu? Ya, jadi setelah ini mungkin Mbak Eva bisa menyusun rencana apa atau langkah apa yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami. Saya akan melakukan apa yang telah saran yang telah diberikan oleh Mas Ros. Ibu sekalian, itu saya akan mencoba dengan caranya agar saya tidak menunda-nunda tugas lagi. Gimana caranya agar saya itu disiplin, bisa mengerjakan tugas tepat waktu, tidak menunda-nunda lagi, gitu. Ya, jadi Mbak Eva ini sudah memiliki rencana ya. Jadi saya harap bisa mencoba mulai menjalankan rencananya dan tetap disiplin, berkomitmen agar apa yang telah direncanakan untuk mengatasi permasalahannya itu bisa segera terlaksana. Nah, mungkin dari Mbak Eva sendiri, apakah ada yang perlu diutarakan lagi? Baik Bu, saya akan menjalani apa yang telah akan saya lakukan. Saya pikir tidak ada buahnya itu. Ya, mungkin dari yang lain, apakah ada saran yang bisa diberikan lagi kepada Mbak Eva? Mungkin
untuk mencapai cita-cita yang diinginkan gitu Bu. Ya, terima kasih Mas Rosid. Karena ini keterbatasan waktu ya, dan Mbak Iva sudah menyusun rencananya, jadi kegiatan konseling kelompok ini akan saya akhiri dan bisa dilanjutkan minggu depan untuk mengetahui progres dari rencana yang telah disusun itu, apakah berhasil atau belum. Nah, sebelum kegiatan ditutup, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga kegiatan ini bermanfaat, dan untuk Mbak Iva, semoga permasalahannya cepat selesai. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, siapa ini terakhir? Mbak Eva? Baik, langsung aja. Ya, langsung lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Waalaikumsalam kabarnya? warahmatullahi. Alhamdulillah luar biasa, Bu Eva. Alhamdulillah, baik. Baik, sebelumnya apa kalian semua tahu di sini akan melakukan apa? Belum tahu. Baik, saya jelaskan ya. Ya Bu, Teman-teman di sini silakan. apa sudah pernah melakukan konseling kelompok? Pernah. Jika belum pernah, baik. Jika belum pernah, saya jelaskan sedikit tentang konseling kelompok. Apa itu konseling kelompok? Yaitu penyelesaian masalah pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling. Teman-teman semua, apakah mempunyai masalah? Jika mempunyai, silakan diutarakan satu persatu. Mungkin dari Mas Alif, Mas Rosid, dan Mas Alif. Oke, dari saya, permasalahan saya yaitu manajemen waktu Bu, karena kurangnya bisa mana yang harus saya dahulukan dan mana yang harus saya tinggalkan. Jadi rancu begitu, yaitu permasalahan saya di situ. Berarti permasalahan Mas Alif manajemen waktu. Selanjutnya Mas Rosid, silakan. Baik, yang saya sering menunda pekerjaan, menunda belajar, menunda mengerjakan tugas begitu Bu. Berarti masalahnya Mas Rosid sering menunda tugas. Selanjutnya silakan Mbak Celia. Kalau saya itu kan saat ini belajarnya dari semua itu, sedangkan di tempat saya itu susah sinyal, jadi sulit untuk mengikuti pelajaran daring. Dan kalau udah susah sinyal begitu, saya jadi malas untuk mengikuti pembelajaran, malas untuk belajar, sehingga semuanya itu jadi terbengkalai. Saya sudah tidak semangat untuk belajar lagi. Oh iya, jadi masalah Mbak Celia kesulitan belajar. Sebelumnya di sini masalah siapa yang akan dibahas?
Gimana kalau masalahnya Mbak Celia kita bahas bersama-sama? Mohon izin Iya, Mbak Celia, bolehkah masalahnya dibahas? Iya, saya bersedia. Iya, silakan ceritakan masalah Mbak Celia yang saat ini Mbak Celia hadapi. Iya, seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya ya, Bu. Jadi, karena pandemi saat ini kan belajarnya secara daring semua, sedangkan di tempat saya itu susah sinyal. Jadi saya itu kesulitan untuk mengikuti pembelajaran. Nah, karena kesulitan itu saya jadi ketinggalan pelajaran. Saya jadi sulit untuk mengikuti materi, sulit untuk paham dengan materi. Jadi saya jadi malas dan sulit untuk belajar itu tadi. Baik Mbak Celia, jika Mbak Celia tidak ada sinyal, apa Mbak Celia terus berjuang untuk mendapatkan sinyal yang baik atau mencari wifi di mana gitu? Iya, saya sudah berusaha ya, Bu, mencari ke tempat yang mungkin sinyal lebih baik. Terus saya juga ganti kartu ke yang lebih sinyalnya yang lebih kuat. Saya juga mungkin numpang wifi tetangga saya yang mungkin yang sudah pasang wifi-nya. Jadi saya bisa mengikuti pembelajaran. Baik Mbak Celia. Sebelumnya mohon maaf ya Mbak Celia. Apa rumah Mbak Celia itu pelosok kok? Apa itu ketika pembelajaran daring terkendala sinyal? Ya, sebenarnya bukan pelosok yang terlalu pelosok yang sampai nggak ada sinyal sama sekali ya, Bu. Tapi itu sinyalnya itu ya di tempat saya susah. Kadang ada, kadang tidak. Kalau ada pun itu sinyalnya itu lemah. Jadi kayak ngadat-ngadat gitu kalau dipakai buat Zoom, pakai buat Google Meet, seperti itu. Baik Mbak Celia telah menceritakan apa yang dialami sekarang. Mungkin teman-teman di sini mau memberikan motivasi untuk Mbak Celia ke depannya. Mas Fri. iya Bu. Eh, Mohon maaf, bisa diulangi. Mungkin Mas Rosid memberikan motivasi ke depannya untuk Mbak Celia. Baik, motivasi ya. Eh, Walaupun terkendala sinyal, Mbak Celia ini harus tetap semangat meraih cita-cita yang diimpikan dengan mengingat cita-cita yang akan dicapai. Insya Allah Mbak Celia ini akan semangat untuk meraihnya dan melakukan cara-cara untuk meraih cita-cita tersebut. Begitu. Iya, terima kasih Mas Terima Rosid. kasih. Gimana motivasi dari Mas Malik? Ya baik, baik.
Jadi Mbak Celia itu ke depannya harus semangat berjuang untuk meraih cita-citanya dan jangan patah semangat karena sinyal bisa cari di mana aja. Kan rumah Mbak Celia juga tidak pelosok, jadi Mbak Celia harus semangat demi belajarnya dan jangan sampai kita itu kesulitan sinyal. Kadang sih kesulitan, terkendala juga. Ya itu saran dari saya dan teman-teman semua. Semoga Mbak Celia baik ke depan. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sebelumnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wis kabeh.